Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas mengenai termodinamika dan potensial air. Fisiologi tumbuhan selain memiliki kaitan dengan cabang ilmu botani lainnya, fisiologi tumbuhan juga memiliki hubungan dengan cabang ilmu fisika dan kimia. Misalnya pada pokok bahasan hari ini, kita akan membahas tentang termodinamika yang erat kaitannya dengan fisika maupun kimia, di mana hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, akan tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, atau yang dikenal dengan hukum kekekalan energi dan massa energi surya. Di sini contohnya kita bisa lihat tanaman berubah bentuk dari energi elektromagnetik menjadi zat kimia, yaitu senyawa yang mengandung energi tinggi. Nanti energi kimia ini akan digunakan untuk mensintesis karbohidrat yang merupakan bahan dasar pembentukan senyawa-senyawa penyusun sel, jaringan, organ, dan keseluruhan tubuh tanaman. Misalnya kita ambil contoh di sini proses fotosintesis, tumbuhan mengandung klorofil dan akan menangkap cahaya matahari. Dalam proses inilah terdapat energi elektromagnetik. Setelah itu, air yang diserap di tanah dan karbon oksida atau CO2 yang ditangkap di udara akan diubah menjadi karbohidrat. Di sini akan diubah menjadi karbohidrat dan oksigen dengan bantuan cahaya matahari tadi, sehingga proses inilah terdapat energi kimia di dalamnya, pengubahan karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Seperti penjelasan di awal tadi, termodinamika itu terjadi perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya adalah proses fotosintesis ini. Ada pengubahan energi elektromagnetik menjadi energi kimia, yaitu pengubahan air dan CO2 atau karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Kemudian di sini ada namanya termodinamika kesetimbangan. Untuk mempelajari peralihan bentuk energi, kita akan menggunakan yang namanya termodinamika kesetimbangan. Dalam hal ini, kita akan mengetahui tingkatan energi suatu sistem pada keadaan awal, yaitu sebelum proses terjadi, dan pada keadaan akhir sesudah proses terjadi. Misalnya di sini, jika keadaan akhir memiliki nilai lebih rendah daripada keadaan semula, maka proses tersebut dari segi energi layak terjadi dan berlangsung secara spontan. Artinya di sini lebih banyak mengeluarkan energi daripada menyerap energi. Begitupun sebaliknya di sini. Perlu diingat bahwa termodinamika kesetimbangan di sini tidak menjelaskan laju terjadinya suatu proses, tetapi kita akan hanya mempelajari apakah reaksinya dapat terjadi secara spontan atau tidak. Contohnya di sini dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat di sini ada enzim dan katalis. Misalnya apabila terjadi penyerapan energi yang lebih besar, tentu saja proses yang dibutuhkan akan berlangsung sangat lambat. Jadi, untuk mempercepat proses yang terjadi, dibutuhkan zat yang mempercepat proses tersebut. Contohnya di sini enzim. Untuk mempercepat suatu proses yang terjadi dalam tubuh, enzim membutuhkan yang namanya katalis atau katalisator, supaya proses reaksinya itu dapat berjalan dengan cepat.
Kemudian di sini kita bisa lihat definisi dari entalpi, yaitu salah satu ukuran energi yang berkaitan dengan keadaan khusus, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di awal. Di sini rumusnya kalian bisa baca sendiri. Jadi fisiologi tumbuhan itu mirip dengan fisika. Kita akan lebih banyak juga nanti rumus-rumus di sini dan lebih banyak untuk menghitung energi, untuk menghitung potensial air, itu semua ada rumusnya. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara eksotermik dan endotermik. Kalau eksotermik itu merupakan peristiwa melepaskan panas dari entalpi tinggi ke rendah, sedangkan endotermik merupakan peristiwa mendapatkan atau menyerap panas dari entalpi rendah ke entalpi yang lebih tinggi. Kemudian di sini kita masuk pada pembahasan hukum termodinamika 2 dan entropi yang dilambangkan dengan huruf S. Pada hukum termodinamika 2 ini lebih menekankan semua proses yang terjadi, baik itu perpindahan energi, tidak ada yang terjadi secara efisien. Contohnya misalnya proses fotosintesis, bahwa penyerapan cahaya oleh tumbuhan tidak semuanya digunakan untuk reaksi fotosintesis, tetapi sebagian energi cahaya tersebut akan diubah dengan sendirinya di udara menjadi panas. Jadi tidak semuanya energi tersebut akan diambil untuk proses fotosintesis, tapi dikeluarkan dalam bentuk energi panas. Nah, di sini ada potensial kimia dan potensial air. Kalian bisa baca sendiri definisinya bagaimana. Dan di sini juga ada huruf dari lambang dari potensial kimia itu seperti apa. Kalau potensial kimia itu kayak dilambangkan Yunani seperti ini PSI, sedangkan untuk potensial air dilambangkan seperti ini. Kemudian, potensial air dari suatu sel jaringan dapat ditentukan oleh banyaknya air murni yang dikandung oleh sel atau jaringan tersebut. Artinya, semakin tinggi kandungan air murni dari suatu jaringan tumbuhan, maka semakin tinggi pula potensial airnya. Seperti sifat dari air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Demikian pula halnya, air akan bergerak dari lingkungan yang potensial airnya tinggi masuk ke dalam jaringan yang memiliki potensial air yang lebih rendah. Di sini ada rumus kimianya, bagaimana untuk menghitung potensial kimia, bagaimana menghitung batasan potensial air. Di sini juga bagaimana menghitung tekanan osmotik. Di sini juga rumus lain dari tekanan osmotik yang akan digunakan, kalian bisa baca sendiri. Terus di sini, mengapa perlu kita mempelajari potensial air? Jadi, untuk mengetahui status air dalam suatu sel atau jaringan tumbuhan, apakah suatu tumbuhan itu cukup air atau mengalami defisit atau kekurangan air. Di sini ada yang Ibu tekankan, faktor-faktor apa yang mempengaruhi potensial air, yaitu adanya zat-zat terlarut. Misalnya di sini kalian bisa lihat adanya stomata. Kalau stomata ini adalah namanya sel penjaga. Di antara stomata terdiri dari 2 sel penjaga di sini. Nanti dia membuka dan menutupnya tergantung dari keadaan lingkungan maupun keadaan di dalam sel. Misalnya, kalian perhatikan di sini, faktor pertama yang mempengaruhi yaitu zat-zat terlarut.
Misalnya di dalam sel terdapat zat-zat terlarut, misalnya gula, asam organik, ion K, nanti diakumulasikan di dalam vakuola sehingga memiliki potensial yang solut atau osmotik yang lebih rendah. Misalnya di sini juga ketika nanti ada cahaya matahari, maka sel-sel penjaga ini, yang kedua sel penjaga ini akan mengakumulasikan ion kalium atau ion K di sini K+, dan asam malat di dalam vakuola, sehingga akan menyebabkan penurunan potensial osmotik, sehingga air dapat masuk ke dalam sel penjaga dan stomata di sini akan membuka. Seperti itu. Kemudian adanya tekanan dari dinding sel. Apabila di sini kalian bisa lihat adanya luar sel sama di dalam sel, yaitu ada sitoplasma di sini. Bagaimana air bisa masuk dari luar ke dalam di sini? Karena adanya tekanan di sini, sehingga air dapat bisa menembus masuk ke dalam sel. Jadi adanya perbedaan tekanan antara di luar sel sama di dalam sel, sehingga menyebabkan adanya tekanan air akan menembus dinding sel sehingga masuk ke dalam sitoplasma. Kemudian faktor yang mempengaruhi juga adanya gaya gravitasi bumi. Di sini sangat mempengaruhi gravitasi bumi menyebabkan terjadinya tekanan yang disebut dengan potensial gravitasi. Besarnya potensial gravitasi di sini bergantung banyaknya air yang diserap oleh tumbuhan. Jadi, air masuk di sini, kan akar itu mengikuti di mananya akar mengikuti tumbuh ke bawah itu mengikuti ada arah gerakan gravitasi. Jadi semakin banyak air di lingkungan di sini juga dipengaruhi adanya gravitasi bumi. Kemudian adanya ikatan air dengan komponen dinding sel. Seperti kita ketahui, komponen dinding sel di sini maupun di sini membran terdiri atas karbohidrat, protein yang dapat berikatan dengan air. Jadi adanya senyawa-senyawa ini akan menyebabkan adanya potensial yang dapat menarik air masuk ke dalam jaringan atau sel. Oke, demikian pembahasan hari ini. Sekian dan terima kasih.